Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarak dengan NIM B1B12086, program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah manajemen konflik dengan dosen pengampu Bapak Fajar Alan Syahir MSI. Untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang dapat memengaruhi aktivitas kerja, hubungan kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Konflik ini bisa muncul karena perbedaan nilai, tujuan, persepsi, kepentingan, atau cara kerja antara anggota organisasi. Konflik tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi sumber inovasi, kreativitas, dan perbaikan sistem kerja dalam organisasi. Ciri-ciri konflik organisasi terbagi atas 3, yaitu perbedaan pendapat atau kepentingan. Yang kedua, menimbulkan ketegangan atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, bisa terjadi antar individu, antar kelompok, atau antar bagian dan mempengaruhi aktivitas dan produktivitas kerja. Tujuan penelitian. Yang pertama, secara vertikal. Konflik vertikal terjadi antara lembaga pemerintahan di tingkat yang berbeda. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota ataupun desa. Yang kedua, secara horizontal. Konflik horizontal terjadi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang berada pada tingkat yang sama, baik di pusat maupun di daerah. Yang berikutnya ialah kasus. Konflik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terkait pemberian izin tambang di kawasan hutan. Latar belakang konflik. KLHK memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, sementara Kementerian ESDM berwenang dalam pengaturan dan pemberian izin usaha pertambangan IUP. Konflik terjadi saat Kementerian ESDM memberikan izin tambang kepada perusahaan di wilayah yang oleh KLHK masih berstatus hutan lindung atau konservasi. KLHK menilai izin tersebut melanggar aturan perlindungan hutan dan berpotensi merusak lingkungan. Yang berikutnya, jenis konflik. Jenis konflik. Konflik horizontal. Karena terjadi antara lembaga pemerintahan di tingkat pusat, KLHK, dan ESDM yang memiliki kedudukan sejajar dalam struktur kementerian. Yang berikutnya, analisis faktor penyebab konflik. Yang pertama ada tumpang tindih kewenangan. Regulasi belum sepenuhnya sinkron antar kementerian, khususnya antara Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pertambangan. Yang kedua, objek 2. Tidak ada mekanisme terpadu untuk sinkronisasi data wilayah dan izin antar kementerian. Yang ketiga, ego sektoral. Masing-masing kementerian cenderung mempertahankan otoritas sektoralnya tanpa koordinasi lintas sektor. Objek yang keempat, KLHK lebih fokus
pada konservasi lingkungan, sedangkan ESDM lebih menekankan pengembangan ekonomi melalui sektor tambang. Dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Yang pertama, terhambatnya investasi karena ketidakpastian hukum dan perizinan. Yang kedua, kerusakan lingkungan jika izin pertambangan diberikan di kawasan lindung. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Yang keempat, efektivitas pemerintahan menurun karena lemahnya koordinasi antar lembaga. Gagasan solusi atau strategi penyelesaian regulasi, harmonisasi antara undang-undang kehutanan dan undang-undang minerba melalui revisi atau peraturan pelaksanaan yang lebih teknis dan terkoordinasi. Yang kedua, pembentukan badan koordinasi antar sektor, lembaga independen atau tim lintas kementerian untuk verifikasi izin dan pemetaan kawasan secara terpadu. Yang ketiga, sistem One Map Policy, percepatan implementasi peta tunggal nasional agar tidak ada lagi perbedaan data spasial antar lembaga. Yang keempat, dialog inter kementerian rutin, forum berkala antar kementerian untuk membahas isu-isu silang kewenangan dan menyepakati prosedur bersama. Dan yang kelima, transparansi perizinan. Semua izin harus dipublikasikan secara daring agar bisa diawasi oleh masyarakat dan antar lembaga. Kesimpulan, konflik antar lembaga pemerintahan seperti yang terjadi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, dan ego sektoral dapat menjadi hambatan serius dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Konflik horizontal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga berdampak negatif terhadap investasi, lingkungan hidup, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan keharmonisan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sistem informasi yang terintegrasi seperti One Map Policy agar konflik serupa dapat dicegah di masa depan. Dengan manajemen konflik yang tepat, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih sinergis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan untuk ulangan tengah semester kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.